Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Zawiyan Wahad, insya Allah kita akan mulai pengajian Jurumiyah ini sebagai review saja bagi yang mungkin sudah pernah mengikutinya. Insya Allah kita akan kaji tidak lama ya, secara singkat saja karena kita hanya baca matanya saja. Mari kita buka pengajian kitab Jurumiyah dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari matan ya. Kita mulai dari matan. Kita mulai dari matan. Ini matan yang di atas ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i ya. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i ya. Penerjemahannya adapun al-kalam huwa adalah al-lafzu, lafat, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memahamkan bil wadai. Ini adalah pengertian dari kalam. Kalam dengan istilah lain disebut dengan susunan kalimat yang sempurna. Ya, dalam nahwadih pengertiannya adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan. Ya. Susunan kalimat yang memahamkan disebut dengan jumlah mufidah. Maka al-kalam itu juga jumlah mufidah karena dia memiliki unsur-unsur yang melengkapi atau melengkapi syarat jumlah itu menjadi sempurna. Di antaranya disebut dengan susunan kalimat yang sempurna atau al-kalam itu apabila dia merupakan lafadz, kemudian al-murakkab tersusun, artinya kalau tersusun itu minimal dari dua kalimat, yang selanjutnya adalah al-mufid. Susunan ini bisa memahamkan atau bisa dimengerti oleh lawan bicara. Bil wadai menggunakan bahasa Arab. Lah, yang ingin Ustadz kaji pada kajian ini selain kita memahami maknanya, kita juga memahami bagaimana kalimat ini bisa dibaca menggunakan perubahan i'rab baik itu dhammah, fathah, apa kasrah. Dalam mengkaji kitab atau membaca kalimat, hal yang perlu kita tanyakan pertama kali adalah kalimat ini jumlah ismi atau fi'liyah ya. Kalimat ini jumlah ismi atau fi'liyah. Ini yang harus kita tanyakan pertama kali. Kalau sudah kita temukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyahnya, baru kita tentukan jika jumlah ismiyah mana mubtada dan khobarnya, jika jumlah fi'liyah mana fi'il dan fa'ilnya. Jika sudah ketemu dengan rukun kedua jumlah, baik mubtada khobar atau fi'il fa'il, baru kita tanyakan. Oke, selamat datang Nadia ya. Ya, kita lanjut ya. Ini tadi baru saja kita mulai. Apabila, jadi untuk membaca teks Arab ya, membaca teks Arab, yang pertama kali yang harus kita tanyakan adalah ibarat ini masuk dalam jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Kalau sudah ketemu jumlah ismi atau fi'liyahnya, baru kita tanyakan kedua rukun. Ya, jumlah ismi itu rukunnya mubtada dan khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'ilnya. Kita harus tentukan. Kalau sudah ketemu kedua rukunnya, baik mubtada, khobar, atau fi'il dan fa'il, kita tanya apa i'rabnya. Karena setiap istilah mubtada, khobar, fa'il, isim kana, dan lain sebagainya itu pasti diikuti dengan status i'rabnya. Apakah dia rofa, apakah dia nasab, apakah dia jar, apakah dia jazm. Kalau sudah kita tentukan i'rabnya, baru kita tentukan apa tanda i'rabnya. Untuk tanda i'rabnya ini kita harus tahu jenis isimnya. Apakah dia isim mufrad, apakah dia isim tasniyah, apakah dia isim jamak atau lain sebagainya.
Maka ketika kita sudah melewati ketiga tahap ini, yang pertama menentukan jumlah ismiyah dan fi'liyah, yang kedua kita menentukan kedua rukunnya baik mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Yang ketiga kita menentukan i'rabnya sekaligus tanda i'rabnya, baru nanti kita bisa membaca atau kita bisa mengetahui, kita bisa membacanya sesuai dengan ilmu nahwu ya. Seperti al-kalamu atau huwa al-lafzu seperti. Namun yang perlu kita ketahui teman-teman semuanya ya, kita harus tahu ciri-ciri mubtada itu apa, ciri-ciri khobar itu apa, ciri-ciri fi'il itu apa, dan ciri-ciri fa'il itu apa. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Namun yang ingin saya kaji kali ini, jika jumlah ismiyah, penamaan ismiyah dan fi'liyah itu ya, penamaan ismiyah dan fi'liyah itu kembalinya kepada kalimat, awal kalimat yang muncul. Jika awal kalimat yang muncul adalah isim, maka disebut dengan ismiyah. Jika awal kalimat yang muncul adalah fi'il, maka disebut dengan fi'li. Nah, sekarang dalam ibarat ini, kira-kira jumlah ismiyah atau fi'liyah? Dalam ibarat ini, kira-kira ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Karena kalimat pertama muncul adalah al-kalam. Al-kalam adalah isim. Isim itu apa ciri-cirinya? Ada alif lamnya. Ya. Apabila kita sudah menentukan bahwa ini jumlah ismiyah, maka tinggal kita tanyakan mana mubtada dan mana khobarnya. Ya, mana mubtada dan mana dan khobarnya. Bagaimana kita tahu bagaimana cara kita mengetahui mubtada? Mubtada itu pasti isim di awal kalimat. Ya, mubtada adalah isim di awal kalimat. Mubtada adalah isim di awal kalimat. Ya. Nah, kan dalam pengertiannya ismun marfu'un fi awali jumlah. Isim di awal kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mubtada itu adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada berapa? Isim ma'rifat itu ada 6. Yang pertama, jika dimasuk alif lam maka menjadi isim ma'rifat. Jika ada isim domir maka isim ma'rifat. Jika eh, jika dia berbentuk isim isyarah, ada hadhihi, dia juga isim ma'rifat. Jika dia diawali oleh alladzi, isim mausul, dia juga ma'rifat. Jika dia berbentuk susunan mudhof dan mudhof ilaih seperti babul fasli, raisul fasli, dia juga ma'rifat. Nanti akan kami tunjukkan ya isim ma'rifat seperti apa saja plus lagunya. Ya, kembali lagi ke teks ini ya. Kita tinggal menentukan mubtada. Pasti mubtada di awal kalimat. Kita absen dulu ya. Oke. Al-kalam ini di awal kalimat apa tidak? Jelas di awal kalimat. Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Sekarang tinggal kita tentukan i'rabnya apa. Mubtada itu adalah isim yang rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Tanda rofanya di sini adalah dhammah, maka dibaca al-kalamu. Oke. Selanjutnya kita tentukan khobarnya di mana. Khobar itu pasti terletak setelah mubtada. Di sini ada dua kalimat yang terletak setelah mubtada. Ada huwa sama alafat. Mana kira-kira yang pas menjadi khobar? Lah, kaidahnya apabila ada isim domir terletak setelah mubtada, maka isim domir tersebut adalah mubtada juga, namun mubtada kedua atau mubtada asani. Berarti kalau huwa di sini adalah mubtada kedua, pasti khobarnya adalah kalimat alafat ini. Lah, lafat ini adalah khobar. Khobar itu isim yang rofa atau tidak? Kalau kita merujuk kepada pengertiannya, khobar itu adalah isim yang rofa. Maka otomatis alafat ini rofa atau marfu. Rofanya dengan apa? Karena alafat adalah isim mufrad, maka rofanya dengan domah, kita baca al-lafdhu. Kita sudah ketemu mubtada dan khobarnya. Al-kalamu huwa al-lafdhu. Adapun al-kalam adalah lafat. Nah, sekarang setelah lafat ini ada kalimat al-murakkab sama al-mufid. Ya. Setelah al-lafat ini ada kalimat al-murakkab dan al-mufid. Lah ini statusnya sebagai apa? Ingat rumusnya, jika ada alif lam terletak setelah alif lam, ya. Saya ulang lagi, jika ada alif lam terletak setelah alif lam, maka alif lam yang kedua
mengikuti alif lam yang pertama sebagai apa? Sebagai naat atau sebagai sifat. Ya, jika ada alif lam terletak setelah alif lam, maka alif lam yang kedua mengikuti alif lam yang pertama dari sisi i'rabnya. Sebagai apa? Sebagai naat. Maka al-murakkab dan al-mufid ini mengikuti al-lafadz dari sisi i'rabnya, maka dia dibaca al-murakkabu kemudian al-mufidu. Begitu ya. Oke, jadi ada beberapa rumus nanti akan kami kirim ya. Jika ada alif lam terletak setelah alif lam, maka alif lam yang kedua mengikuti alif lam yang pertama sebagai sebagai naat atau sifat. Jika yang diikuti adalah rofa, maka dia juga rofa. Jika yang diikuti nasab, maka dia juga nasab. Jika yang diikuti jer, maka dia jer. Ya, bisa dipahami? Baik. Di sini ada Nadia. Halo Nadia, bisa mendengar Iya, Ustadz? Ustaz. Nah, Ustaz. Oke, Nadia, ayo Fasli Nadia. Sana Robi'ah, Ustaz. Oke, Nadia, Ustadz pengen Nadia membaca ini, nanti Ustadz bimbing ya. Ini adalah pengertian dari jumlah mufidah, tapi versi kitab Jurumiyah. Coba dibaca al-kalamu. Yang di bawah garisnya, Ustaz. Dia yang di atas garis, di atas garis. Al-kalamu huwa al-lafud itu dibaca. Yang di atas garis, yang di samping bismillah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wadu. Bil wadu. Oke. Bil wadai ya, oke. Al-kalam itu lafat al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang memahamkan, bil wadai menggunakan bahasa Arab ya. Oke, Ustaz tanya Nadia, al-kalam huwa al-lafat ya, al-kalam huwa al-lafdu itu jumlah ismi atau fi'liyah? Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah karena dia diawali oleh I'rab. isim diawali oleh Isim. isim, yaitu kalimat al-kalam adalah isim ya. Isim. Tanda isimnya apa? Al-kalam itu alif. Alif lam. Alif lam. Oke. Sekarang mubtadanya ada di mana, Nadia? Mubtadanya ada di huwa. Mubtadanya ada di al-kalam itu ya. Karena mubtada adalah ismun marfu fi awal jumlah. Isim rofa di awal jumlah. Maka di Jumlah. sini yang di awal jumlah adalah apa? Al-kalamu. Al-kalam. Ya. Al-kalam di sini adalah mubtada. Dia al-kalam di sini di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Betul, ya. Marifat apa tidak? Marifat. Marifatnya dengan apa? Dengan domah. Alif. Lam. Dengan alif Marifatnya lam. dengan alif lam ya. Jadi nanti marifat ada 6. Marifat itu ada 6. Lagunya nanti Ustadz apa? Lagunya begini. Al alam domir isyarah mausul dan idhofah. Al alam domir isyarah mausul dan idhofah. Ma'rifat itu ada 6. Jika ada isim yang dimasuk ke alif lam, otomatis ma'rifat. Jika ada isim domir, dia juga ma'rifat. Jika ada isim alam, nama orang atau nama tempat, dia ma'rifat. Jika ada isim isyarah, hada hadihi, dia juga ma'rifat. Jika ada isim mausul, alladhi, allati, dan sebagainya ma'rifat. Jika ada kalimat mudhof dan mudhof ilaih, ya babul fasli, babuhu, kitabuhu, itu juga ma'rifat. Nah, kalau di sini ma'rifatnya dengan alif Alif lam. lam. Maka apabila ada isim di awal kalimat dan isim tersebut juga ma'rifat, maka dia sah sebagai mubtada. Oke. Al-kalam itu mubtada ya. Mubtada itu Iya. isim yang rofa, nasab apa jer? Rofa. Tanda rofanya apa? Domah. Maka dibaca al-kala. Al-kalamu. Oke, al-kalamu ya. Lah, huwa di sini adalah mubtada kedua ya. Huwa di Iya, sini Ustaz. adalah mubtada kedua. Apabila ada domir setelah mubtada pertama, maka domir tersebut dipastikan adalah mubtada kedua. Lah, kalau sudah kita temukan mubtada satu dan mubtada kedua, maka kita tinggal mencari khobar. Obat. Khobarnya ada di mana Nadia? Khobarnya? Ada di al-lafzu. Oke, ada di al-lafdhu, betul. Karena khobar itu terletak setelah mubtada dan al-lafdhu itu apa? Dan khobar itu sebentar. Eh,
Sebentar ini kok. Dan khobar itu biasanya nakirah walaupun juga ada khobar yang ma'rifat ya. Oke, alaf itu adalah khobar. Khobar. Khobar itu rofa nasab apa jar? Khobar itu. Rofa. 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 Tanda rofaknya apa? Domah. Maka dibaca alaf. Al-lafzu. Sekarang al-murakab dan al-mufid sebagai apa? Al-murakab dan al-mufid. Sebagai naat. Naat ya. Marfu apa? Man'utnya di mana man'utnya? Di alif lam pertama. Iya di al-lafzu ya. Maka al-murakab dibaca rofa ya. Naat rofa. Tanda rofaknya apa? Domah. Maka dibaca al-murakab, Al-murakabu. al-mufi. Al-mufidu. Oke, bagus ya. Bil wadha itu artinya dengan menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya masih kita membaca matannya ya. Oke. Nah, ini nanti ini saja ya maksudnya. Oke, ini masih ada lanjutannya ya. Nah, dia Nah, pernah baca kitab Jurumiyah apa belum? belum Ustaz. Oke, ini berarti kitab Jurumiyah ini kitab kuning ya. Kita bisa baca ini, kita juga bisa menelaah kitab kuning yang nanti akan kita pelajari di Fathul Qutub. Oke, coba Nadia, Ustadz pengen baca yang di atas garis ini wa aksamuhu sampai 5 ini. Ya, dari wa aksamuhu sampai 5. Silakan dibaca. Wa aksamuhu salah satu ismi wa fi'lu wa harfu ja'a makniyah makna. 5. Ya makna. Ja'a 5 ya. Oke, baik. Wa aksamuhu salasah. Oke. Wa aksamuhu salasah ini jumlah ismi atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Ya. Karena diawali oleh Isim. isim. Isimnya di mana? Di Aksamuhu. aksamuhu. Jadi penamaan ismiyah dan fi'liyah itu melihat kepada apa? Kalimat yang muncul di awal kali atau ya kalimat yang muncul di awal adalah isim maka dia ismiyah, kalimat yang muncul di awal fi'il maka dia fi'liyah. Lah, aksamu kan isim ya. Oke. Maka otomatis aksamu ini sebagai mubtada apa khobar? Sebagai mubtada. Mubtada betul. Lah, mubtada itu ciri-cirinya ada 2. Aksamuhu ini di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat Ustaz. Buktinya apa? Eh, Buktinya ada huruf waw. Nah, ini. Ya. ya Waw di Ustaz. sini bukan dan tapi waw di sini titik. Ya. Jadi waw itu banyak maknanya, namanya huruf istiqnaf ya. Huruf istiqnaf itu ada berupa huruf waw, ada berupa huruf fa, ya. Dia munculnya apabila setelah satu kalimat selesai. Dan ketika ingin lanjut ke kalimat selanjutnya, ada huruf waw, maka waw itu dipastikan adalah huruf istiqnaf atau titik, ya. Jadi di Nah, awal jumlah itu pengertiannya ada 2. Yang pertama awal paragraf seperti al-kalam atau setelah huruf istinaf yaitu huruf waw atau fa ya. Maka di sini aksamuhu di awal kalimat setelah huruf waw ya. Oke. Aksamuhu marifat apa nakiroh? Marifat Ustaz. Marifatnya dengan apa? Dengan domah. Marifatnya itu dengan mudhof Alif dan lam. mudhof ilaih. Bukan alif lam di sini apa dengan mudhof dan mudhof Mudhof dan ilaih. mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih kan susunan 2 kata ya atau lebih untuk membentuk satu pengertian atau satu istilah lah. Di sini mudhofnya di mana? Aksamu. Itu mudhof. Mudhof ilaihnya di mana? Hu, domir hu. Jadi mudhof ilaih itu ada yang isim zohir seperti ro'isul fasli atau mudiru al-madrasati sama al-fasli adalah mudhof ilaih zohir. Ada juga mudhof ilaih domir. Mudhof ilaih domir seperti kitabuhu, kitabi, kitabuka, kitabuha. Domir-domir ini disebut dengan mudhof ilaih. Ya, maka
Waksamu di sini terdiri menjadi ma'rifat karena sebab idhofah atau mudhof Ilai. ilaih. Mudhofnya di mana? Aksam. Aksam ya. Mudhof ilaihnya di mana? Mudhof ilainya Domir hu. di domku. Ya, ingat ya. Pokoknya kalau Nadia ketemu dengan huruf waw, setelahnya itu ada mudhof ilaih atau ada alif lam dan dan lebih dari dua, pastikan dia adalah jumlah yang baru ya atau jumlah ismiyah. Baik, berarti aksamu sebagai mubtada. Mubtada itu isim yang rafa, nasab, apa jar? Rofa. Tanda rafanya apa? Domah. Maka dibaca aksam. Setelahnya ada perincian ya. Isim wa fi'il wa harf ya. Setelahnya kan itu ada apa perinciannya? Nah, Salah apa saja? Isim wa fi'il wa harf. Lah, perincian ini atau uraian ini dalam ilmu nahwu disebut apa? Nadia pernah tahu atau belum? eh, Belum. belum. Oke. Perincian ini, jadi kalau ada rukun Islam itu ada 5, yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C gitu ya. Atau idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasatin sodakon, kemudian ilmin, kemudian waladin. Itu kan 3 ya. Jadi itu penguraian dari 3 atau penguraian dari 5 dan sebagainya ya. Dan penguraiannya itu disebut dengan badal. Apa? Disebut dengan Badal. badal ya. Namun contohnya tidak akan ketemu seperti ini ya. Badal. Badal itu juga isim-isim yang ikut. Ikut kemana? Ikut ke induknya. Mana induknya? Salah satu. Ya. Lah tadi induknya rofa nasab apa jar induknya? Rofa. Rofa. Salah satu ya. Maka otomatis anak-anaknya juga Rofa. rofa. Maka dibaca Ismu. mun. Waf. Lun. Waharfun. Itu dibaca sesuai dengan induknya. Maka kalau dalam hadisnya idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin atau salasatin itu kan ya. Itu kan salasin atau salasatin kan jar dengan kasroh ya. Iya. Ya kan? Lah, apa uraiannya? Perinciannya apa? Sodako tin, ya kan? Jar. Sodakotin. Awal min jar juga. Awal. Awala din lah gitu. Awal. Jadi jika kita menemukan bilangan atau pembagian lah ya, pembagian ada 5 macam, 5 bagian, 6 macam, 7 macam. Jika setelahnya nanti ada perincian, yang pertama, yang kedua, maka nanti kita membaca kalimat perincian tersebut mengikuti induknya. Kalau induknya rofa, rofa, nasob, nasob, jer, jer. Bisa dipahami Nadia? Bisa, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Sementara kita cukupkan dulu. Insya Allah besok pagi kita kaji kembali ya. Nah, Ustaz. Pagi itu sekitar jam setengah 10 lah insya Allah. Nah, Ustaz. Dan malam ada biasanya habis taraweh jam 9 ya. Nah dia di Kalimantan ya. Iya, Ustaz. Oh berarti kalau kalau di sini jam 9 di situ jam 10 ya. Iya, Ustaz. Berarti jam 9 sini 10 di sana. Nah, Ustaz. Atau malam ini kalau malam ini nanti berarti jam 9 di sini, jam 10 di sana ya. Nah, Ustaz. Nggak apa-apa, Hmm. Ustaz. Ya nggak apa-apa ya. Ya sudah nanti malam ini insya Allah jam 10 waktu Kalimantan ya.
Nah, Ustaz. Nanti Ustadz apa? Nanti Ustadz share. Linknya sama sih, linknya sama. Nanti kalau sudah Ustadz, silakan bergabung. Nanti silakan bisa di ini ya. Ini Iya, kitabnya nah. di-download ya di WA-nya ya. Nanti juga Oh iya, Ustadz nah. kirimkan lagu-lagunya dan juga Ustadz kirimkan uraiannya ya. Nah, tatimbil hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Ya, Alamin. syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan ya.